salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di sini yaitu podcast Sanger. Dengan bahasan pada hari ini yaitu apa yang sudah kamu pelajari selama 4 hari ini dalam konteks yaitu latihan dasar atau LATSAN. Saya Manuel Manik bersama 4 rekan luar biasa lainnya, kita akan berbagi pengalaman dan pemahaman diri terkait 4 hal penting, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua bela negara, yang ketiga isu-isu kontemporer, yang selanjutnya algoritma kebangsaan dan teknik analisis isu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Bang Dani, ada Bang Ilham, ada Mas Tata, dan ada Mbak Muti. Yaudah, tanpa berlama-lama, kita akan mulai podcast pada hari ini dengan pembahasan awalan yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Dipersilakan untuk Bang Dani. Ya, saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman dari topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi yang saya dapat simpulkan dan saya tangkap dari materi ini adalah bahwa di dalam wawasan kebangsaan itu terdapat 4 konsensus dasar yang membentuk dasar dari pelaksanaan bela negara. Dalam wawasan kebangsaan itu sendiri dimulai dari sejarah wawasan kebangsaan itu yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Struktur wawasan kebangsaan itu sendiri terdiri dari Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing dari 4 konsensus dasar itu memiliki definisinya masing-masing. Pancasila yaitu merupakan filosofi dasar landasan bagi negara. Undang-Undang Dasar adalah kunci pokok dari sistem pemerintah negara. NKRI adalah bentuk dari cita-cita pembukaan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki pengertian bahwa Indonesia memiliki perbedaan kepercayaan agama, suku, bahasa, adat istiadat, tetapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal langkah panjang pengabdian yang didasar oleh nilai-nilai dasar negara. Pelayanan kepada masyarakat adalah bentuk kehadiran negara kepada rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dani. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya 4 konsensus bangsa itu menjadi dasar penting dalam membangun semangat bela negara. Bagi kita yang CPNS ini adalah pijakan awal pengabdian yang berdasarkan nilai kebangsaan melalui pelayanan publik. ASN menghadirkan negara di tengah masyarakat, menjaga persatuan, serta menguatkan tekad untuk terus mengabdi demi Indonesia. Begitu ya Bang Dani? Iya, baik, betul. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai isu-isu kontemporer yang dibawakan oleh Mas Tata. Silakan Mas Tata. Ya, terima kasih Mas Manuel Manik. Jadi terkait untuk isu kontemporer yang sudah saya dan teman-teman pelajari juga dari kelas Agenda 1, untuk pengertiannya terlebih dahulu, apa sih isu kontemporer itu? Jadi isu kontemporer ini adalah masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan, muncul atau berkembang di masa sekarang. Isu kontemporer ini sifatnya dinamis teman-teman, relevan dengan perkembangan zaman dan sering memiliki dampak luas dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk isu kontemporer ini seringkali dikategorikan sebagai isu yang kompleks, jadi saling keterkaitan satu sama lain dan membutuhkan solusi yang inovatif. Untuk contohnya dari isu kontemporer ini, kita lihat bersama-sama yaitu ada kejadian luar biasa, protes massal dan tuntutan mahasiswa beberapa waktu terakhir, yang tentunya memenuhi sosial media kita. Indonesia dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Isu kontemporer ini dipicu oleh berbagai tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, hingga seruan untuk reformasi di lembaga legislatif kita.
Protes ini mencerminkan keresahan sosial yang mendalam dan menuntut respons cepat dari pemerintah serta DPR dan pemangku kebijakan. Begitu. Baik, Mas Tata, berarti isu yang Mas Tata angkat di sini isu-isu yang masih hangat nih, kayaknya masih baru. Pada isu ini, protes massal mahasiswa mencerminkan keresahan sosial akibat kebijakan pemerintah dan lembaga legislatif yang dinilai tidak sesuai harapan. Situasi ini menuntut adanya dialog terbuka ya Mas Tata, respon cepat, serta solusi yang bijak agar stabilitas tetap terjaga, aspirasi masyarakat terpenuhi, dan terciptanya perubahan yang lebih baik bagi bangsa. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu algoritma kebangsaan yang akan dibawakan oleh Bang Ilham sendiri. Silahkan Bang Ilham. Oke, baik, terima kasih Bang Manik atas kesempatannya. Nah, kalau misalkan tadi Bang Dani menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, dan juga ada Mas Tatag ya, Bang Tatag yang menjelaskan yang dipelajarinya itu tentang isu-isu kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang kita semua pelajari di hari ketiga, di hari Jumat, yaitu mengenai algoritma kebangsaan. Nah, yang saya pahami, algoritma kebangsaan itu adalah suatu sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Nah, di tengah tantangan era digital ini, di mana kita menghadapi polarisasi sosial, krisis identitas, serta pengaruh algoritma media sosial yang sering berdampak negatif gitu. Nah, jadi konsep algoritma kebangsaan ini hadir sebagai penyeimbang dari tantangan-tantangan era digital tersebut. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan algoritma positif yang menumbuhkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Lalu juga algoritma kebangsaan ini memiliki landasan yang jelas, yaitu Pancasila sebagai inti, lalu juga ada Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman, serta ada RPJPN dan RPJMN sebagai arah pembangunan. Nah, dari dasar tersebut lahirlah 5 nilai inti, yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Nilai-nilai inilah yang perlu dijalankan secara bertahap, mulai dari pengetahuan, kesadaran, kepedulian, hingga dengan implementasinya atau dengan aksi nyata gitu. Nah, di sini peran ASN muda sangatlah penting, terutama kita sebagai CPNS. Kita bukan hanya sebagai pelaksana nilai kebangsaan dalam pelayanan publik, tapi juga motor penggerak inovasi dan pencipta narasi positif di era digital ini. Implementasinya bisa berupa kampanye digital, seperti misalkan gerakan tagar Indonesia Bersih, lalu juga pelayanan yang inklusif bagi semua kalangan, lalu juga hingga penyebaran konten keindonesiaan di media sosial, seperti konten yang isinya berisi keanekaragaman budaya, bahasa, dan suku di Indonesia, lalu juga keindahan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, dari materi tersebut, saya pribadi menyadari bahwa kita perlu menanamkan semangat bahwa algoritma kebangsaan ini adalah ikhtiar kita nih, bersama untuk menjaga persatuan dan membangun optimisme bangsa. Karena pada akhirnya Indonesia bisa bila kita semua berkontribusi. Seperti itu mungkin Bang Manik dari saya. Baik, mungkin saya bisa tarik kesimpulannya, Bang Ilham. Algoritma kebangsaan itu adalah upaya bersama menanamkan nilai Pancasila untuk memperkuat persatuan di era digital. ASN muda berperan penting sebagai penggerak narasi positif dan teladan bagi pelayanan publik. Dengan nilai keadilan, gotong royong, integritas, dan kepeloporan, kita bisa menjaga optimisme dan membangun Indonesia yang lebih kuat. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada Kak Mutiara tentang teknik analisis isu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Manuel. Di sini saya akan berbagi pemahaman saya mengenai teknik analisis isu yang sudah kita pelajari bersama selama lecture hari keempat. Saya mulai dari pengertiannya dulu. Teknik analisis isu itu adalah sebuah cara untuk memahami persoalan secara terstruktur. Tidak hanya berhenti pada gejala yang tampak, tetapi menggali lebih dalam mengenai apa akar penyebabnya, siapa pihak yang terlibat, dan apa dampaknya jika dibiarkan. Bagi ASN, kemampuan ini menjadi bekal penting karena setiap isu yang muncul dalam pelayanan publik akan mempengaruhi kepercayaan dan kualitas hidup masyarakat. Kemudian terkait proses dari
analisis isu itu sendiri dilakukan secara bertahap. Pertama dimulai dari identifikasi, yaitu mengenali dan mendeskripsikan masalah yang terjadi dengan jelas. Kedua, menapis isu, karena tidak semua masalah memiliki urgensi yang sama. Dalam tahap yang kedua ini, menapis isu bisa menggunakan teknik PKR yang melihat aspek aktual, problematik, kelayakan dan kelayakan, atau bisa juga menggunakan teknik USG yang menilai dari segi urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan masalah. Kemudian tahap berikutnya setelah identifikasi dan menapis isu tadi ada analisis mendalam. Ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti problem tree, fishbone diagram, atau five why analysis. Metode ini membantu kita menemukan akar penyebab yang sebenarnya, bukan hanya gejala di permukaan. Dari situ, dari ketiga proses itu kita dapat lanjut ke tahap berikutnya, yaitu merumuskan alternatif penyelesaian dengan menimbang efektivitas, biaya, serta kemudahan dari pelaksanaan. Jadi teknik analisis isu ini kesimpulannya sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap perubahan lingkungan, mampu memilah prioritas, dan cerdas dalam merancang solusi. Sebagai ASN, peran kita bukan hanya memahami teori, melainkan menghadirkan aksi nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Mungkin itu aja dari saya, Bang Manuel, mengenai teknik analisis isunya. Terima kasih. Terima kasih Kak Muti. Baik, sesuai yang dibilangkan Kak Muti tadi ya, yaitu mengenai teknik analisis isu, yaitu membantu kita untuk memahami masalah secara mendalam, menemukan akar penyebab, serta menyusun solusi yang tepat dan terukur bagi ASN. Keterampilan ini penting untuk memilih prioritas, merancang kebijakan yang efektif, dan menghadirkan aksi nyata yang meningkatkan kepercayaan publik serta kualitas pelayanan masyarakat. Baik, dari diskusi pada hari ini dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara, isu-isu kontemporer, algoritma kebangsaan, dan teknik analisis isu, kita dapat memahami atau mempelajari bahwasanya yang pertama, bela negara bisa dimulai dari sikap sederhana. Yang kedua, isu kontemporer sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang ketiga, algoritma kebangsaan mengajarkan bahwa kita menyebar narasi positif. Dan yang keempat, teknik analisis isu memberi kita cara sistematis menemukan solusi. Terima kasih kepada para narasumber atas ilmu yang diberikan secara refleksi diri dari masing-masing narasumber yang teramat sangat luar biasa, juga kompeten pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.